Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Al-yawm insyaallah sanadrusu al-fiqh min bab Oke. zakat al-fitr. Insyaallah di hari ini kita akan belajar yaitu tentang bab zakat fitrah di pelajaran fikih. Nah, sebelum pelajaran kita langsung masuk, Pak Soni mau tanya terlebih dahulu kepada anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Insya Allah sehat semua ya. Pak Soni sendiri habis sakit 3 minggu. Alhamdulillah bisa langsung tatap muka walaupun lewat daring seperti ini. Kangen kok Pak Soni Pak. sama kalian. Iya, Pak. Nah, kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Sudah tahu semua toh apa itu zakat fitrah? Sudah belum? Belum, Pak. Belum? Wah, sudah kelas 5 toh pastinya tahu toh, sejak kecil sudah dilatih. Biasanya setiap bulan Ramadan pasti mengeluarkan zakat, wajib hukumnya bagi setiap muslim atau muslimah yang mampu. Nah, seperti kalian Masih dibayarkan orang tuanya, Pak. yang bayarkan orang tuanya. Iya, Pak. Nah, berasnya yang ngasih orang tua, tetapi kalian yang membawa. Biasanya dibawa ke madrasah atau dibawa ke masjid. Iya apa enggak? Ya. Ya, oke. Berarti belum tahu beneran seperti apa toh itu zakat fitrah. Bisa langsung kita bahas. Coba ya Pak Soni bukakan dulu PowerPoint-nya. Bisa nampak? Sudah, Bisa Pak. nampak belum? Sudah. Ya, bisa nampak ya. Nah, kita awali di atas. Set, set. Nah, iya. Nah, fikih kelas 5 tentang zakat. Zakat. Tahukah kalian apa itu zakat? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kita akan membahas apa toh itu zakat, baik secara bahasa ataupun menurut istilah. Nah, secara bahasa, zakat itu berarti bersih, suci, berkah, dan berkembang. Itu artinya zakat secara bahasa. Nah, bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Tadi arti zakat secara apa anak-anak? Bahasa. Secara bahasa. Pintar semua. Sekarang arti zakat secara istilah. Zakat secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Mas Abdul Rauf, apa arti zakat secara istilah? Bisa dibacakan? Coba diulangi. Nah, itu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ya, pinter. Bisa kita lanjutkan. Zakat itu juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam jumlahnya ada berapa? 5. 5, Pak. 1, Syahadat. 2, Syahadat. 2 kok syahadat lagi. Sholat. Sholat. Wah, agak konsen nih Mbak. Nasihatin. Gimana nih? Jiwet nanti. Waduh. Yang ketiga adalah
zakat. Nah, ini zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukumnya membayar zakat adalah wajib bagi yang mampu memenuhi syarat. Nah, jadi kalau dia belum mampu untuk berzakat, ya belum ada kewajiban untuk dia membayar zakat. Jadi harus mampu terlebih dahulu. Semoga kalian nanti menjadi orang-orang sukses. Ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pilot. Nah, tapi hati-hati kalau menjadi pilot. Nah, pasti itu insya Allah kalau menjadi orang sukses, harta banyak, nah bisa kita sisihkan nanti untuk membayar zakat. Nah, bisa kita lanjut. Ya. Zakat terbagi menjadi dua. Nah, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat apa? Zakat mal, atau disebut zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Bisa disebut juga zakat jiwa atau zakatun nafas. Zakat yang akan kita bahas pertama ini adalah zakat fitrah. Ya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri yang berupa bahan makanan pokok. Nah, yang dibayarkan adalah berupa makanan pokok, bahan makanan pokok. Kalau di negeri kita ini, Indonesia Raya ini, yang kita cintai, bahan makanan pokoknya apa, anak-anak? Beras, Pak. Beras, pinter. Nah, kalau di Arab, apa kira-kira? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, kalau di Arab itu ada gandum. Nah, itu dari sana. Karena sana tidak bisa untuk menanam padi ke sana. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah dasar hukum zakat fitrah atau dalilnya. Ada di Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Coba Pak Soni bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Nah, Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 ini menjadi dasar hukum atau menjadi dalil untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bisa dipahami, Mas Abdul Rauf? Bisa, Pak. Nah, tadi temannya pada mana ini? Kok menghilang? Izin, Pak. Oh, Betul, izin. Pak. Ya, nggak apa-apa izin. Yang penting nanti bisa bertanya lagi ke teman-temannya yang sudah paham. Oke. Pak Soni mau tanyakan lagi. Dasar hukum atau dalilnya zakat fitrah terdapat di dalam Al-Quran surah apa, Mas Ruri? Surat Al-A'la ayat 14-15, Pak. Pinter. Nah, ini nanti juga menjadi tugas, harus kalian hafalkan dalilnya, harus hafal. Dan disetorkan ke Pak Soni berupa video dikirim langsung ke nomor WA pribadi Pak Soni. Oke. Bisa kita lanjutkan. Iya, nah, dasar hukum zakat fitrah yang ada di At-Taubah. Nah, ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim
Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, ini adalah juga menjadi dalilnya untuk berzakat. Ya, ini bisa menjadi dalil untuk zakat fitrah ataupun zakat mal. Ini. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga dalilnya. Nah, ini dasar hukum zakat fitrah yang berupa hadis. Kalau yang dua tadi adalah dasar hukum atau dalilnya yang berupa ayat Al-Quran. Sekarang hadis. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Langsung dibacakan. An Ibni Umar anna Rasulullah. Ini ada kesalahan tulis ini. Harusnya anna Rasulullah. Karena ini anna termasuk amil nawasih. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar kalau di dalam nahwunya. Nah, nanti kalau kalian mondok akan mempelajari juga. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok. Nah, takaran 1 sok adalah 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim nomor 1635. Ini adalah dasar hukum atau dalil yang berupa hadis. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kok nggak bisa diklik? Iya. 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 Nah. Kemudian dalam berzakat ada 2 kelompok bagian, yaitu ada muzaki, ada mustahik. Nah, siapa toh yang disebut dengan muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang membayar zakat fitrah itu disebut muzaki. Nah, sedangkan orang yang menerima zakatnya disebut mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, bisa difahami anak-anak? Siapa? Nah, dalam berzakat ada 2 kelompok bagian, yaitu muzaki dan mustahik. Siapakah itu muzaki? Kok diam? Enggak dijawab? Dijawab bersama-sama. Coba. Siapa itu yang disebut muzaki? Zaki Orang yang adalah mengeluarkan zakat. orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Lalu, siapakah yang disebut mustahik? Mustahik Orang adalah yang orang yang berhak menerima zakat. Iya, ada muzaki, ada mustahik. Yang memberi zakat fitrah itu disebut muzaki. Yang menerimanya adalah mustahik. Kita lanjutkan. Syarat-syarat wajib. Nah, dalam zakat itu ada syarat wajib zakat fitrah. Apa itu yang disebut syarat wajib zakat fitrah? Syarat wajib zakat fitrah adalah syarat-syarat yang apabila ada dalam diri seseorang terpenuhi oleh dia, maka dia itu berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kalau dia tidak Islam, agamanya selain Islam, dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua, dia merdeka, bukan seorang hamba sahaya atau budak. Sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Yang ketiga adalah masih hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir
bulan Ramadan. Yang keempat, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kelima, mempunyai kelebihan harta. Berarti dia itu punya kelebihan harta, masih ada untuk makannya besok, dia tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Tetapi kalau untuk makan saja dia kesusahan, maka dia itu tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Tapi justru dia itu termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Fahimtum ayuhat talamid? Paham, Pak. Nah, pinter semua. Lalu kita lanjutkan. Ya. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat dapat digolongkan menjadi 8 golongan. Nah, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, dan ini keterangannya dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau disebut mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 6. Tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu dijelaskan di dalam Quran surah apa, Nana? Surah At-Taubah ayat 60. Ayat 60. 8 golongan ini biasa diistilahkan dengan thamaniyatul asnaf. Nah, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Lanjut. Ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama tadi adalah fakir. Oh, misalnya kurang jelas. Yang kedua adalah miskin. Ketiga adalah amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, rikob, hamba sahaya. Keenam, ibnu sabil. Yang 8 adalah sabilillah. Oke. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ibnu sabil, sabilillah, gharim. Kita lihat siapakah mereka itu. Yang pertama, tulisannya jelas gak? Terlihat jelas gak di situ? Halo anak-anak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, waduh. Iya nih, warnanya saya buat hijau. Oke, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggung. Ini adalah fakir. Kemudian yang kedua adalah
miskin. Siapa toh yang disebut miskin? Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha, tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Hampir sama, namun berbeda. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam. Itu disebut mu'alaf. Kemudian sabilillah. Nah, siapa tahu itu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Mereka disebut fi sabilillah. Kemudian gharim. Siapa itu gharim? Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus tinggalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantau. Nah, mereka kehabisan bekal ketika sedang dalam perjalanan. Mereka juga disebut musafir. Nah, selanjutnya adalah amil zakat, panitia, penerima, dan pengelola dana zakat. Mereka disebut amil zakat. Kemudian rikob. Rikob adalah hamba sahaya atau budak yang dia itu memiliki kewenangan kalau bisa menebus dirinya, maka dia akan bebaskan. Itu adalah rikob. Apa bedanya fakir dan miskin? Walaupun hampir sama, namun berbeda. Coba Mas Abdurrauf. Ya Pak. Ini saya itu Pak belum bisa membedakan antara fakir dan miskin. Oh, begitu karena ya? sama-sama ya belum tidak mempunyai harta. Sama-sama, Masya Allah. Pak Sony doakan menjadi orang kaya. Nah, mereka sama-sama orang yang membutuhkan. Ya, kalau fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha. Dia tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya pasti sangat kesulitan. Itu adalah fakir. Nah, sedangkan kalau miskin, ia masih memiliki harta, masih memiliki usaha atau pekerjaan, namun untuk memenuhi kebutuhannya masih kurang. Nah, dalam satu keluarganya ada 5 orang, tetapi dia baru bisa memenuhi untuk 2 orang. Nah, itu berarti digolongkan miskin dan dia berhak menerima zakat. Oke, langsung kita lanjut. Waktu membayar zakat fitrah. Nah, waktu membayar zakat fitrah. Ada beberapa waktu yang terikat dengan hukum-hukumnya. Waktu wajib. Nah, yang pertama adalah waktu wajib. Kapankah waktu wajib? Nah, waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah masuk waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, kemudian waktu mubah. Nah, kapan waktu mubah untuk membayar zakat fitrah? Yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Nah, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu mubah untuk membayar zakat fitrah. Kemudian waktu afdol atau paling baik, waktu yang lebih baik untuk bayar zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Nah, sesudah sholat subuhnya tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri, itu adalah waktu afdol. Kalau memang sempat, nah, jadi kalau tidak sempat, agak kesiangan bangun sholat subuhnya, nah, maka lebih baik dibayarkan
pada waktu wajibnya, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jika khawatir tidak bisa, subuhan tepat waktu. Nah, oke. Lanjut. Kemudian waktu makruh untuk membayar zakat fitrah. Nah, sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal itu termasuk hukum makruh untuk membayar zakat fitrah. Nah, berarti itu termasuk orang yang malas-malasan untuk membayarnya. Nah, padahal dia punya waktu banyak untuk membayar zakat fitrah. Kenapa kok dibayarkan justru setelah sholat Idul Fitri? Nah, berarti dia itu termasuk orang yang meremehkan fadilah-fadilahnya membayar zakat fitrah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah waktu haram. Kapankah waktu haram untuk membayar zakat fitrah? Waktu haram untuk membayar zakat fitrah adalah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri itu adalah termasuk waktu haram untuk membayar zakat fitrah karena sudah kelewat hari. Nah, kalau kalender hijriah kita itu waktu pergantian hari adalah ditandai dengan inda ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari sudah berganti hari. Kalau membayarnya setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri berarti itu termasuk waktu haram yang harus kita hindari. Nah, hendaklah kita itu membayarnya pada waktu wajib, waktu mubah boleh, dan lebih baiknya waktu afdal adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal kalau bisa. Oke, kita lanjutkan, yaitu besarnya zakat fitrah. Ukurannya, takarannya zakat fitrah itu berapa toh? Nah, ukuran zakat fitrah besarannya adalah 2,5 kg, 2,5 kg. Besarnya adalah 1 sok atau 3,1 liter, atau kalau dikilogramkannya adalah 2,5 kilogram. Yang dibayarkan itu berupa apa? Yang dibayarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, atau gandum. Dilihat daerah masing-masing, daerah tertentu, itu makanan pokoknya apa, bisa disesuaikan. Nah, kemudian bisa juga dibayarkan berupa uang. Nah, tapi afdolnya dibayarkan berupa makanan pokok lebih utama. Nah, tapi juga boleh dibayarkan berupa uang. Kalau dibayarkan berupa uang itu berapa toh? Nah, kita lihat sesuaikan dengan harga bahan makanan pokok 2,5 kg. Nah, uang seharga 2,5 kg bahan makanan pokok harus disesuaikan dengan harganya bahan makanan pokok yang takarannya sesuai dengan takaran zakat fitrah. Bisa difahami anak-anak? Bisa difahami. Bisa Pak, sangat jelas. Sudah jam berapa ini tadi? Lihat menitannya mana ini. Oke. Nah. Kita membahasnya sampai situ saja. Nanti bisa kita lanjutkan di minggu depan. Dan nanti kita akan membahas tentang hikmah-hikmah atau manfaat membayar zakat fitrah, dan juga ada ulangan harian yang nanti akan Pak Sony kirimkan berupa Google Form. Ya, itu nanti ketika di minggu depan. Gimana tadi semuanya bisa difahami penjelasan dari Pak Sony? Bisa Pak. Oke.
Yang lain mana ini? Yang tampil cuma Mas Rauf saja. Wah, Mas Rauf rajin benar. Ini tadi sudah jam berapa? Mulai tadi jam berapa? Nah, Jam 9.10 menit, Pak. tadi jam 9.10 menit. Sekarang jam 9.44. Oke. Mas Ruri. Halo. Hilang juga. Oke. Tadi penjelasan dari Pak Soni bisa dipahami, Mas Abdul Rauf? Mulai awal sampai akhir. Nah, Bisa awal. nanti bisa dipelajari lagi, dilihat di buku LKS-nya. Oke? Nah, kan sudah punya, sudah mengambil di madrasah. Nah, bisa dilihat, dipelajari lagi. Ini sesuai kok PowerPoint-nya dengan LKS yang Mas Abdul Rauf punya. Nanti akan Pak Soni infokan juga kepada teman-teman Mas Abdul Rauf di kelas 5. Nah, nanti akan Pak Soni kasih tugas, yaitu mengerjakan LKS halaman 12. LKS halaman 12 nanti difoto dan bisa langsung dikirim ke Pak Soni. Ini nanti. Nah, nanti Pak Soni akan mengirimkan tugasnya ini juga di WA grup, akan Pak Soni sampaikan biar bisa dipahami temannya semua. Oke. Begitu saja yang bisa Pak Soni sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan. Apa yang sudah kita bahas akan dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami. Amin. Apabila ada salah kata, Pak Soni minta maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.